warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi dengan Ibu Hasanah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat. Kita berdoa dulu yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Agar kalian lebih bersemangat, kita tepuk semangat dulu yuk dan tepuk senyum. Ada yang tahu? Tepuk semangat. Semangat. Ulangi ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk senyum. Sedekah paling mudah tersenyum. Oke. Alhamdulillah anak-anak Ibu hari ini sudah sedekah ya dengan tersenyum. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa disiapkan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKN dan SBDP. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang persatuan dalam perbedaan, siswa mampu menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. 2. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. 3. Setelah berdiskusi tentang pola lantai berbagai tarian daerah, siswa mampu menyebutkan pola lantai tariannya dengan benar. 4. Setelah berdiskusi, siswa mampu mempraktikkan pola lantai tarian dari salah satu tarian daerah yang dipilih dengan benar. Untuk mempraktikkan pola lantai, jika kekurangan anggota, kalian boleh meminta bantuan kepada anggota keluarga yang ada, yang terdekat, karena kita masih pembelajaran daring. Tapi tetap semangat ya! Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai teks proklamasi. Anak-anak, teks proklamasi ini memiliki makna yang sangat penting, yaitu puncak perjuangan untuk mendapatkan bangsa Indonesia kembali dari kaum penjajah. Atas perjuangan tersebut, maka seharusnya kita patut bersyukur dengan cara rukun dan bersatu meskipun banyak perbedaan di negara Indonesia tercinta ini. Nah, anak-anak, bersatu dalam perbedaan juga berkaitan dengan pembelajaran kali ini. Coba kalian amati gambar berikut. Apa yang akan terjadi apabila pekerjaan dilakukan sendiri? Dan apa manfaatnya bekerja bersama-sama? Apa yang harus diperhatikan saat bekerja sama? Nah, anak-anak, terkait dengan semua pertanyaan tersebut, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana hidup rukun dengan semangat persatuan. Anak-anak, manusia adalah makhluk sosial, yang berarti tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk mempermudah pekerjaan atau kebutuhannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap manusia saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dengan begitu, kerjasama dapat dilakukan. Pekerjaan pun menjadi ringan. Nah, anak-anak, coba kalian baca teks berikut ini. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal itu menjadikan mereka berbeda suku maupun agama.
Di kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asmah yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony, seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta, anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya, selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membereskan rumah atau menyimpan makanan. Sesekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony, mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panennya. Sikap toleransi yang ditunjukkan kelima sahabat itu memang sekedar berupa hal-hal kecil. Hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai, berdampingan, dan tulus saling menjaga. Nah, anak-anak, berdasarkan cerita tadi, setelah mengamati gambar dan membaca teks hidup rukun dalam perbedaan, tulis hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut dalam bentuk pertanyaan ya. Nanti pertanyaannya, tugasnya dikirimkan via WhatsApp di grup kelas kita. Nah, kita berlatih apa perbedaan yang ada, bagaimana menyikapinya, apa manfaat hidup rukun. Kalian coba ya untuk menjawabnya. Nah, untuk pembelajaran PKN cukup sampai di sini ya. Sekarang kita masuk ke SBDP. Semangat persatuan bangsa Indonesia tercermin pada seni budaya lokal. Salah satunya adalah melalui tarian. Banyak tarian daerah Indonesia yang menyerukan persatuan. Nah, ada teks lagi, kita baca ya. Bacalah dengan seksama teks di bawah ini, yang berjudul Lego-Lego Tari Adat Alor Bermakna Persatuan. Tarian adat adalah tarian salah satu kekayaan budaya yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Tarian adat kerap memiliki pesan dan makna yang luhur. Salah satunya ada pada tari Lego-Lego dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini ditujukan untuk mengajak masyarakatnya bersatu membangun kampung dan negeri. Pada masing-masing kawasan di Kabupaten Alor terdapat gaya tari dan nyanyiannya yang berbeda-beda, namun formasinya tetap sama, yakni lingkaran. Masing-masing nyanyian dan pantun yang diungkapkan saat menari memiliki arti serta harapan yang berbeda-beda. Beberapa literatur menyatakan bahwa tarian ini sempat menjadi tari perang. Sekarang tarian ini lebih sering digunakan untuk menyambut tamu. Tamu disambut oleh masyarakat yang dituakan, lalu diajak menuju sebuah pohon besar yang rindang dengan beberapa warga perempuan yang berpegangan tangan mengelilingi pohon. Seperti pada gambar ya. Tamu dipersilahkan untuk ikut serta dalam tarian tersebut. Dengan gerakan kaki yang diatur sedemikian rupa, penari akan bergerak mengitari pohon. Pada saat yang sama, sirih pinang dan minuman sopi ditawarkan. Namun, bentuk formasi lingkaran dan komponen tradisional lainnya tetap sama.
Di dalam lingkaran ada 3 lelaki yang memiliki tugas berbeda. Ada pemukul gong yang nadanya akan digunakan untuk menghitung langkah penari. Kemudian ada seorang lelaki yang bernyanyi sekaligus mengucapkan pantun, dan seorang lagi bertugas membagi sirih pinang serta minuman sopi. Selain menjadi identitas tiap suku, tarian ini menjadi salah satu identitas pemersatu masyarakat Alor yang punya mimpi agar masyarakat dan pendatang terus bersatu membangun kampung serta negeri. Nah, anak-anak, tadi kan terdapat ya, ada yang menari dengan membentuk lingkaran. Apa sih maksudnya? Kita simak bacaan berikut ini ya. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Disebut dengan pola lantai ya. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah gerak. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ya. Di sana ada pola lantai vertikal. Contohnya ada pada tari Yospan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Cengkadan dari Bali. Pada pola lantai vertikal ini banyak tari klasik yang menggunakannya. Tari membentuk garis vertikal lurus dari depan ke belakang nih, dari depan ke belakang. Atau sebaliknya, dari belakang ke depan. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tapi kuat makna. Kemudian, pola lantai diagonal. Nah, seperti ini. Pola lantai diagonal ini berbaris membentuk menyudut ke kanan atau ke kiri ya. Kemudian, pola lantai melingkar. Nah, pola lantai melingkar ini, penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola ini membentuk kesan lemah lembut. Nah, membentuk lingkaran ya. Nah, biasanya ada salah satu tarian daerah yang menggunakan pola lantai melingkar, yaitu tari Mak Badong dari Toraja, Sulawesi Selatan, dan tari Randai dari Sumatera Barat. Nah, coba sekarang kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Temukan berbagai tari di daerahmu, tentukan pola lantainya. 2. Praktikan pola lantai 1 tarian. Nah, bisa dibantu dengan anggota keluarga ya, dikarenakan kita masih belajar secara online atau daring. Dan tuliskan langkah-langkahnya. Kamu bisa menambah menggambar pola lantai tersebut ya. Dikumpulkan pada ibu via WhatsApp saja. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita sudah mempelajari tentang hidup rukun, menjaga persatuan meskipun dalam perbedaan dengan cara saling menghargai dan menghormati. Itu pada pembelajaran PPKN. Sementara pada pembelajaran SBDP kita sudah mempelajari pola lantai atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari. Terdapat 3 pola lantai yang sudah kita pelajari, yaitu pola lantai vertikal, diagonal, dan melingkar. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri pembelajaran dengan berdoa setelah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih sudah mendengarkan. Untuk semua tugas yang Ibu berikan, silahkan kalian kirimkan via WhatsApp ya. Ibu tunggu. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga ilmu yang didapat dapat diamalkan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.